Halo, shalom anak-anak kelas 12. Bagaimana kabarnya? Doa Bunda Ika kalian selalu baik-baik saja. Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen ya pada pagi hari ini. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali lagi di tempat ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita belajar. Namun Bunda akan ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu dan cinta-Mu. Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini. Sebentar kami mau menyiapkan diri kami. Tolong Tuhan buka hati pikiran kami untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami belajar tentang pembelajaran agama Kristen pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan semua kebahagiaan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, jadi hari ini kita sudah masuk pada perikop PB yang kedua yang berjudul tentang hak asasi manusia dan keadilan Allah. Jadi ini masih kelanjutan yang kemarin. Yuk, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam perikopnya. Konten yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4 bagian. Yakni yang pertama adalah review materi minggu lalu. Jadi sedikit ada pertanyaan. Kemudian anak-anak mulai meng-reminder minggu lalu kita bicara tentang apa. Terus kemudian hak asasi dalam perjanjian lama. Yang ketiga adalah hak asasi dalam perjanjian baru. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Halo guys, kita review yuk. Apa yang dimaksud dengan hak asasi? Masih ada yang ingat? Ya, hak asasi manusia atau hak asasi itu adalah hak yang kita terima daripada Allah dan keberadaannya ada sejak kita dilahirkan di bumi ini. Jadi posisinya hak asasi itu adalah hak yang tidak bisa ditiadakan oleh makhluk atau manusia yang lain. Seperti itu ya. Mengapa hak asasi disebut anugerah Allah? Kembali lagi, namanya anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Sedangkan kita tahu bahwa hak asasi itu adalah pemberian sejak lahir. Artinya hak asasi itu keberadaannya sudah melekat dan diberikan kepada Allah ketika manusia itu lahir di bumi. Makanya kenapa itu disebut anugerah. Manusia mencapainya tidak dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, tetapi benar-benar manusia menerima itu secara cuma-cuma dari Allah. Nah, kemarin kalian sudah ngerjain tokoh-tokoh HAM itu siapa saja. Mulai diingat kembali ya, ada Gus Dur, kemudian tokoh Kristen ada Martin Luther dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca lagi ya di review yang kalian buat. Pada konteks pembelajaran PB2 ini masih merupakan lanjutan PB1 berbicara tentang hak asasi manusia. Kalau yang pertama minggu lalu bicaranya hak asasi manusia merupakan anugerah Allah. Kalau minggu ini adalah hak asasi manusia dan keadilan Allah. Maksudnya sangkut pautnya tentang apa? Nah, sudut pandang yang dipakai untuk tema PB2 ini atau pembelajaran 2 ini hanya dipakai 2, HAM menurut perjanjian lama dan HAM menurut perjanjian baru. Nah, sekarang kita mau bahas tentang HAM pada perjanjian lama. Di sini ada 3 kata kunci. Ada para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Ya, kaitannya apa? Yuk kita lihat. Alkitab secara tegas memberikan penghargaan besar terhadap orang-orang yang menjadikan keadilan sebagai dasar kehidupan bersama. Keadilan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu difokuskan terutama pada pemulihan hubungan antar manusia, terutama di antara penguasa yang menindas rakyatnya. Ketika hubungan di antara sesama dipulihkan, maka hubungan dengan Allah pun akan dipulihkan. Hanya dengan pemulihan inilah setiap orang dimampukan dan memiliki hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Ini sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, kalau dilihat dari layar kalian, di situ ada kutipan firman
dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai 24. Boleh kita baca bersama-sama yuk. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Sebenarnya dalam kutipan ini adalah kutipan yang dilakukan oleh Tuhan, ya kan, untuk membela umatnya yang tertindas. Jadi konteks dalam perjanjian lama tentang hak asasi manusia di sini dianggap ada 3 kelompok atau kaum yang terpinggirkan di perjanjian lama ini. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan hukum berkenaan dengan hak asasi manusia. Contohnya seperti para janda. Artinya janda berarti tidak memiliki suami ya, dengan kondisi kekurangan mereka. Kemudian yang kedua adalah anak yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan orang asing. Orang asing ini berbicara bukan orang bule, tetapi orang asing di sini adalah berbicara orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kalau kita mengingat kembali seperti bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Mesir, mereka harus tinggal di bangsa Mesir dan mereka harus bekerja menjadi budak Mesir. Nah, ini ibarat kata adalah di perjanjian lama adalah orang asing, seperti itu ya. Hal-hal yang paling menarik adalah berarti di sini dalam konteks perjanjian lama yang dibicarakan adalah bicara tentang keadilan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu para janda, Bunda ulang lagi, anak yatim piatu, dan orang asing. Ini poin utama masalah keadilan atau hak asasi yang dibicarakan pada perjanjian lama. Seperti itu ya. Nanti ada beberapa konsep yang menarik. Apa sih yang ditekankan? Yuk kita lihat slide berikutnya. Ada 3 hal yang menarik pada hak asasi manusia di perjanjian lama. Tadi kata kunci adalah para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Nah, 3 hal yang menarik ini juga masih terpaut dengan mereka. Pertama adalah kesadaran membela hak para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Jadi letak HAM yang di perjanjian lama ini adalahnya kesadaran membela hak gitu ya. Kedua adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Konteksnya di sini mengingat kembali bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir, mereka harus bersatu padu, saling membantu, dan ada saling menolong satu dengan yang lain. Jadi rasa senasib inilah yang pernah dirasakan bangsa Israel kepada sesama atau rekannya yang dijajah oleh Mesir gitu ya. Jadi rasa senasib. Terus yang ketiga adalah adanya pembelaan Tuhan bagi mereka. Jadi 3 hal ini menarik yang menjadi dasar adanya hak asasi manusia di perjanjian lama gitu ya. Kesadaran membela hak antara anak yatim piatu, kemudian orang asing dan janda. Begitu juga ada rasa senasib, sepenanggungan, dan adanya pembelaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Oke, kita udah masuk di slide berikutnya. Nah, setelah 3 hal yang menarik dalam perjanjian lama tentang hak asasi manusia, kita bahas yang kedua. Yang kedua dalam konteks isi dari PB atau pembelajaran 2 ini ya. Nah, itu adalah bicara tentang hak asasi manusia pada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama 3 kata kunci, para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Kalau di perjanjian baru kata kuncinya adalah kesetaraan di dalam Tuhan Yesus. Kesetaraan di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Yuk kita lihat slide-nya, apa sih isinya? Langsung saja. Dalam perjanjian baru, kemerdekaan selalu dihubungkan dengan kebebasan dalam kondisi-kondisi yang berasal dari luar seperti lepas dari penindasan. Nah, bisa dilihat dari kitab
Korintus pasal 7 ayat 21 sampai 22 atau Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Kemerdekaan juga mengacu pada kebebasan dari permasalahan dalam diri sendiri, seperti rasa bersalah, mementingkan diri sendiri, rasa khawatir, dan ketamakan. Kebebasan yang sejati terjadi ketika ada keseimbangan di mana seseorang tidak lagi diperhamba faktor lain dalam dirinya sendiri maupun faktor dari luar dirinya sendiri. Nah, pada konteks inilah di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menekankan keadilan dan belas kasihan sebagai hal yang penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain atau dibandingkan dengan upacara-upacara keagamaan yang ada. Nah, bisa dilihat dalam slide layarnya kalian semua. Di situ ada kutipan firman yang menjadi landasan di Galatia pasal 3 ayat 28. Yaitu dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau di Perjanjian Lama tadi bicaranya adalah membela orang-orang kaum-kaum yang terpinggirkan perihal HAM-nya. Kalau yang di Perjanjian Baru ini bicara tentang keadilan. Keadilan di mana sudah ada dalam kutipan Galatia tersebut bahwa semua orang di hadapan Tuhan atau di hadapan Tuhan Yesus itu adalah sama. Artinya tidak membedakan suku, tidak membedakan suku, tidak membedakan gender dan yang lainnya. Hal yang menarik pada HAM di Perjanjian Baru ini ada 3 juga. Kalau tadi yang di Perjanjian Lama 1 bicara tentang kesadaran membela hak para kaum yang terpinggirkan, janda, anak yatim, dan orang asing. Adanya rasa senasib sepenanggungan seperti kisah bangsa Israel, dan adanya pembelaan Tuhan. Nah, kalau yang di Perjanjian Baru itu bicaranya tentang 3 hal juga yang menarik, yaitu yang pertama menekankan pada kebebasan yang sejati, terus yang kedua adalah menekankan pada ketaatan sejati. Ketiga, menekankan pada belas kasihan dan keadilan. Menekankan pada kebebasan sejati ini terjadi ketika ada keseimbangan di mana seseorang tidak lagi diperhamba oleh faktor yang lain. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Tetapi orang itu benar-benar mengalami kebebasan yang tanpa ada tekanan. Kemudian menekankan pada ketaatan sejati, berarti hak-hak atau perihal yang dilakukan untuk menunjukkan tentang hukum Allah dalam kehidupannya. Terus yang ketiga adalah menekankan pada belas kasihan dan keadilan. Artinya manusia dituntut untuk boleh menghargai manusia yang lain. Jadi adanya rasa kasih atau hukum kasih yang diterapkan atau diimplementasikan kepada seluruh saudara-saudara kita. Gitu ya. Seperti pada Matius pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus mengutip, yaitu kan, berbahagialah mereka yang berbelas kasihan karena merekalah yang akan menerima belas kasih. Jadi ini 3 yang menarik ya, menekankan kebebasan sejati, menekankan pada ketaatan, dan menekankan pada belas kasihan dan keadilan, hubungannya terhadap sesamanya. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sepanjang hidupnya selalu menunjukkan ketaatan yang teguh. Bahkan juga Tuhan memberikan contoh tentang bagaimana sih kebebasan yang sejati dan bagaimana kasih atau keadilan itu diterapkan. Contoh dalam proses pengorbanannya di kayu salib itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan taat akan perintah Allah Bapa untuk menebus umat manusia, dan Tuhan juga membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, artinya adanya kebebasan. Kemudian Tuhan juga memiliki rasa kasih dan keadilan. Tuhan menebus seluruh umat manusia tanpa memandang dari ras, suku, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah mereka memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, hingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Hal penting yang perlu digarisbawahi pada HAM pada sudut pandang Perjanjian Baru adalah pada pentingnya belas kasihan di antara sesama manusia dalam rangka memahami kehendak Allah, yaitu tadi implementasi dari hukum kasih. Hukum kasih kan ada 2 ya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi hubungannya adalah dari manusia kepada Tuhan Allah secara vertikal, dan kemudian secara horizontalnya adalah kasih kita kepada sesama umat manusia. Oke guys, nggak terasa udah selesai pembelajaran kita. Kita udah bahas tadi beberapa pokok penting dan hal yang menarik dari HAM menurut sudut pandang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Bunda Ika mau ajak kalian untuk meneliti tentang Alkitab. Ini ada di kegiatan 5 di buku kalian di halaman 26 sampai 27. Coba kalian buka sekarang. Nah, di situ tolong kerjakan 5 soal dari kegiatan 5 dari nomor 1 sampai 5. Itu merupakan kegiatan meneliti tentang Alkitab, tentang kisah Daniel. Ini masih ada kaitannya tentang konteks hak asasi manusia tadi, hubungannya dengan keadilan juga gitu ya. Nanti silahkan jawabannya dikirimkan ke Bunda Ika ke email seperti biasa, boleh ditulis atau diketik. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran kali ini, izinkan Bunda Ika untuk menyampaikan kesimpulan dari yang kita pelajari di pembelajaran yang kedua adalah 1, mengenai konsep HAM pada Perjanjian Lama. Itu adalah menekankan pada perlindungan dan pemulihan hak dari 3 kelompok orang kecil, yakni para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Yang kedua adalah konsep HAM pada Perjanjian Baru, bicara tentang kesetaraan di dalam Kristus sebagai dasar HAM. Implementasinya adalah orang Kristen menunjukkan kemurahan atau belas kasih kepada sesama manusia, artinya melakukan hukum kasih. Ya, ini ya yang bisa Bunda sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ayo kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengerti dan memahami tentang hak asasi manusia menurut pandangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terima kasih Bapa, ini memperlengkapi kami akan pengetahuan tentang firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam pembelajaran ini. Kiranya terus Tuhan taruh kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan mengimplementasikan tentang setiap kasih-Mu terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami tutup pembelajaran ini, berkati setiap anak-anak-Mu kelas 12, berikan kesehatan, kekuatan, dan para orang tua kami kelancaran dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, dengan demikian telah selesai tentang pembelajaran ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, dan Bunda mengingatkan untuk tugas dikerjakan, dan silahkan kumpulkan deadline-nya seperti biasa di pukul 2 hari ini, 2 siang maksudnya hari ini. Oke? Have a nice day. God bless you.